Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani, NIM 220301501189, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas K. Saya akan mempresentasikan materi tentang analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan dan Orde Baru. Analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan. Proklamasi Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pintu gerbang terbukanya kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa monumental tersebut merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan negara Indonesia tercinta ini, termasuk babak baru dalam perkembangan olahraga Indonesia. Beberapa peristiwa keolahragaan yang menandai perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan antara lain diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran. Yang kedua, pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu atau Inggris masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai Ketua Umum dan Soemali Prawirosoe Dirjo sebagai Ketua Harian meleburkan diri bersama-sama Jawa Ikukai atau Pusat Olahraga Versi Jepang menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Yang ketiga, pada tahun 1947, PORI mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Berkat bantuan Sekretaris Menteri Dotrandes Karnadi, PORI dapat mengembangkan organisasinya antara lain. Yang pertama, membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai. Yang kedua, membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. Yang ketiga, menerbitkan majalah atau Pendidikan Jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang. Yang keempat, mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional Kesatuan. Yang keempat, Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo adalah Pekan Olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. PON 1 dan PON Revolusi, PON Perjuangan, PON Penyebar Semangat, dan sekaligus PON Persatuan. Berkenan dengan PON 1, Maladi atau mantan Menteri Olahraga mengutarakan kembali kesannya, yakni PON 1 di Solo tahun 1948 membuat berdiri bulu roma tiap orang Indonesia yang menyaksikan rakyat sepanjang Yogyakarta sampai Solo menyambut dan menghormati bendera PON yang dibawa diarak oleh ribuan pemuda dari Gedung Negara Yogyakarta untuk dikibarkan di Stadion Sriwedari Solo. Teriakan hidup PON bersamaan dengan merdeka atau mati berkumandang sepanjang Jogja sampai Solo. Yang kelima, setelah keamanan negara pulih kembali pada akhir tahun 1949 dan ketenangan bangsa Indonesia tercapai, maka gerakan olahraga yang telah terhenti itu digerakkan kembali dan dikembangkan. Bakal konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. Yang kedua, keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah.
Yang ketiga, keolahragaan di lingkungan sekolah, pelaksanaan, pengaturan, pengurusan, dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yang pelaksananya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antar tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa merupakan suatu upaya untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. B. Analisis perkembangan olahraga pada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Demikian juga dalam perkembangan olahraga Indonesia. Beberapa peristiwa keolahragaan yang menandai zaman Orde Baru ini antara lain diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita hidup yang sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan, dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bagian A. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. B. Mempertinggi kecakapan dan keterampilan. C. Memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat adalah merupakan salah satu usaha pokok dalam usaha pembinaan dan pengembangan olahraga secara nasional dan menyeluruh sebagai wujud pembangunan di bidang olahraga seperti yang diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara TAP MPR nomor 4/1978 yang berbunyi pendidikan dan kegiatan olahraga ditingkatkan dan disebarluaskan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembangunan bangsa. Kesimpulan. Yang pertama, gerakan keolahragaan nasional mengalami babak baru bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengajaran. Yang ketiga, pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu atau Inggris masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Pada tanggal 2-3 Mei 1948, Polri mengadakan konversi di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo atau Syamsur Rizal, PON 1 dapat diselenggarakan pada 9-14 September yang merupakan alat revolusi, perjuangan, penyebaran semangat, dan persatuan.
Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.